semoga ya budaya Minangkabau itu bisa dikenal oleh nggak cuma Indonesia aja, tapi bisa dikenal oleh mancanegara juga, dan kita sebagai orang Minangnya juga makin bangga gitu loh sama Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bisul Bincang sama Mao. Mao udah kedatangan 3 orang mahasiswa berprestasi, tapi sebenarnya udah jadi alumni sih. Kita sekarang mau bahas penampilan mereka ini, termasuk Mao juga sih sebenarnya. Penampilan kita yaitu ke Kagoshima, Jepang. Ada Kak Nisa, ada Bang Iqbal dan Bang Rehan. Halo abang-abang dan kakak-kakak. Abang-abang dan kakak-kakak ini adalah dari UPBM Unpad. Sebenarnya penampilan apa sih yang ditampilkan di Kagoshima ini dan kapan dan seperti apa sih? Ada 3 jenis lah gitu. Ada satu, yang pertama kita buka sama sile harimau. Terus dari sile harimau dilanjutin ke tari ranta. Selanjutnya kita lanjutin ke tari piring. Jadi secara umum kita punya 3 penampilan, 1 sile dan 2 tari. Semuanya budaya Minangkabau yang kita tampilkan. Iya. Nah, itu kapan sih? Kapan ya? Pokoknya 2018, bulan Oktober gitu. Oh ya, Oktober 2018 ya. Kenapa sih akhirnya bisa UPBM Unpad bisa berkesempatan untuk tampil ke Kagoshima, Jepang? Pada udah silahkan. Halo, pengurus. Silakan mengurus. Acaranya itu adalah Kagoshima Asian Youth Art Festival 2018. Kita tuh diundang oleh pemerintah dari Kagoshima sendiri melalui Kedutaan Besar Indonesia, Republik Indonesia. Mau nggak nih tampil di ulang tahun, ini acara ulang tahun ya, ulang tahunnya kota Kagoshima, penampilan mewakili Indonesia. Nah, seperti itulah akhirnya kita bisa tampil dan diundang dan tampil ke kota Kagoshima, Jepang ini. Terus terbentuklah 10 orang ini dan akhirnya kita menentukan penampilan, latihan, sampai akhirnya kita bisa tampil ke Jepang. Pertama kali latihan itu kalau tidak salah di bulan September pokoknya. Dan juga dengan segala keributan atau keriuhan yang ada, dengan segala operasional dan yang kita urusin kayak semacam pembuatan paspor, visa dan lain-lain. 2 bulan doang, 2 bulan lebih siapkan. 2 bulan. Ini kita kan penampilannya internasional gitu kan. Hype atau vibe-nya itu kan kayaknya besar banget gitu loh. Cukup gak sih sebenarnya latihan 2 bulan seperti itu? Rasanya memang tidak cukup kalau dilihat, tapi karena memang waktu itu kita terbatas waktunya dan alhamdulillahnya kita punya tim yang sangat solid dengan semangatnya luar biasa. Kita bisa menampilkan yang terbaik walaupun dengan persiapan yang singkat pada saat itu. Keren. Kekompakan berarti ya. Kekompakan dari tim gitu. Kenapa sih tari dan penampilan-penampilan yang ini dipilih untuk ditampilkan ke kegiatan Kagoshima ini? Oh, ya. Jadi kenapa kita bisa memilih 3 penampilan itu, awalnya sebelum latihan itu kita rembukin bareng-bareng. Itu kita melihat pada durasi waktunya juga gitu. Kita punya waktu durasi sekitar 12 menitan gitu, dan bagaimana kita bisa mengefisienkan 12 menit ini dengan penampilan-penampilan yang benar-benar menonjolkan Minangkabau juga, dan itu bisa dinikmati gitu loh. Penampilan yang pertama itu pembukanya ada sile harimau, itu oleh 2 orang. Nah, jadi di silat harimau itu menampilkan gerakan silat dari salah satu jenis silat di Minangkabau, silat harimau, dan itu merupakan suatu hal yang unik juga, bisa menonjolkan budaya juga. Jadi kita taruh itu di awal karena gerakan-gerakan sile yang tagih itu atau tegas itu membuat mata-mata orang tuh langsung kayak wah iya benar. Ini apa nih? Wah, seru kayak gitu loh. Jadi emang langsung menarik perhatian banget di awal dari silat harimaunya. Terus dilanjutkan ke tari ranta karena silat harimau ini tegas, dan tari ranta pun gerakannya pun tegas gitu lah. Jadi ada alur-alur moodnya lah. Jadi moodnya tidak terlalu yang kaget banget, tidak terlalu jombang banget, karena ada transisi di sana. Dan endingnya kita tutup dengan tari piring. Tari piring merupakan tari yang luar biasa sekali ya dari Minangkabau ya, sangat terkenal di mana-mana. Kayaknya tahu deh seluruh negara tari piring itu dari Indonesia, khususnya Minangkabau gitu loh. Dan musik tari piring pun lebih enjoy, lebih asik dan lebih bahagia gitu loh. Jadi di akhirnya kita bisa kayak
fun bareng-bareng lah gitu istilahnya dengan membawakan tari piringnya, dan merupakan penutup yang membahagiakan gitu untuk sebuah penampilan. Kita juga memperhatikan gimana alur mood penampilannya sehingga bisa membawa penonton bareng-bareng nih sama kita merasakan euforia dari penampilan kita gitu. Iya. Mantap sekali jawaban dari Kak ini. Tari piring itu cukup ini gak sih? Kayak menegangkan gitu loh. Wah, piring yang dimain-mainkan gitu kan. Seperti apa sih penampilannya? Maksudnya kayak di mana tampilnya, terus tampilnya tuh di hadapan siapa aja gitu. Ya, jadi kita di Kagoshima itu tampilnya sebanyak dihitungnya itu 3 kali tampil, tapi tampil utamanya itu kalau tidak salah di balai kota, tapi lupa tepatnya namanya apa, mungkin Hosen Hall. Dan sebelumnya kita juga tampil di sekolah, salah satu sekolah yang ada di Kagoshima, di depan murid-murid sekolahnya. Dan setelah acara hari H tersebut kita juga tampil di pusat kota, jadi itu semacam pusat kota itu. Jadi kita tampil di tengah keramaian masyarakat yang ada di Kagoshima itu sendiri. Dan untuk penontonnya di hall itu yang nonton pastinya warga Kagoshima, dan juga dihadiri oleh wali kota Kagoshima itu itu sendiri, serta para delegasi yang ikut di acara Kagoshima Asian Youth Festival itu. Wow, keren sekali. Ada kayak pertukaran budaya gitu gak sih? Ya, pertukaran budaya itu yang pasti sekolahnya. Jadi ketika kita nampilin penampilan kita, nah anak-anak di sekolah itu, siswa-siswanya juga nampilin suatu acara kebudayaannya juga ke kita. Jadi kita saling bertukar budaya, saling mengajarkan gitu loh. Kita ngasih ke dia gimana caranya main piring, dan mereka juga ngajarin kita gimana caranya ngelakuin si gerakan kayak di perayaan festival itu. Susah nggak sih untuk belajar budaya mereka? Mungkin kesusahannya sendiri mungkin karena bahasa pertama, karena mungkin kebanyakan juga dari mereka emang kurang fasih mungkin di bahasa Inggris, dan juga kita bahasanya paling bahasa tubuh doang. Jadi ngerti juga. Jadi kita hanya mengandalkan bahasa Inggris dengan LO yang juga agak sedikit susah juga berbahasa Inggris. Jadi kita menggunakan bahasa isyarat dan bahasa hati untuk akhirnya paham apa yang kita inginkan. Karena memang sebenarnya udah maul agak susah itu waktu kita GR. Jadi ada tektokan perubahan, kita menggabungkan musik asli dengan musik rekaman. Jadi kayak kita harus menjelaskan kita tuh nampil tuh seperti ini loh, dengan mereka yang bahkan bahasa Inggris saja mungkin susah untuk memahaminya kayak gitu. Penampilan internasional, Indonesia ke Jepang. Tapi apakah cuma Indonesia aja atau dari negara lain juga berkumpul gitu? Di sana nggak cuma Indonesia aja ya, ada beberapa negara lainnya juga. Ada dari Malaysia, ada dari Taiwan, ada dari Thailand, terus ada Korea Selatan juga, terus berbagai negara lainnya. China juga, Tiongkok gitu menampilkan kebudayaannya juga di sana. Jadi di sana kita bisa menemukan banyak perbedaan gitu loh dari setiap sudut Asia. Di sana kita bertemu, terus kita saling kenal, saling sapa. Bahkan ketika di acara pembuka dan penutupnya aja tuh kan kayak ada gala dinner gitu kan. Nah, iya. Jadi di satu meja kita digabung sama beberapa negara lainnya. Jadi bisa sekalian ngobrol-ngobrol gitu, mau ketemu sebentar tapi bisa ngobrol lama, dan juga sedikit-sedikit budaya dari mereka itu. Dan kita juga saling bertukar kado ya kalau nggak salah waktu itu. Iya, di penutupan tukar kado. Terus juga follow-followan IG gitu deh. Follow IG ada yang nyantol gak tuh? Cowok yang sering mendapatkan IG cewek-cewek cantik Jepang. Apakah masih ingat nama-namanya? Ada nggak nih momen-momen berkesan yang mau diceritakan selama ke Jepang, baik mungkin di penampilan atau ya pokoknya selama di Jepang itu? Ini cerita personal ya, tapi ini sedikit lucu karena ini waktu itu malamnya kita naik Philippine Airlines dari Indo ke Filipina. Jadi kan itu kita malam dan udah ngantuk kan, terus nggak ngeh nih kalau tiket itu udah termasuk makan. Jadi kita tidur, dibangunin sama pramugarinya. Terus pas bangun tiba-tiba dia nanya chicken or fish. Kita kayak Fish rendang.
ngapain. chicken or fish, sedangkan kita tuh masih belum sadar banget gitu kan. Ini Padahal masih ngumpulin nyawa gitu ya. apa gitu. Kita baru ngeliat kan kalau dia tuh masih makan. Nah, Iya. kalau Nisa sendiri tuh bingung ini tuh bayar atau enggak sedikit lagi gitu kayak ngelihat teman-teman kok pesen ya ini bayar atau enggak gitu, soalnya takut kan kalau misalnya ada charge tambahan sedangkan kita belum nukar duit Filipin nih gitu loh. Ya mending malu-maluin di awal lah daripada kita harus bayar di akhir. Jadi dengan polosnya nanya ini ikut the ticket atau enggak, oh iya masuk, oh iya deh aku mau ayam gitu. Bahkan sampai bagasi, sampai makanan pun diperhitungkan kan, jangan sampai bagasi makan ini bayar sendiri gitu kan. Untungnya akhirnya semua itu tercover gitu. Pas pertama kita baru landing di Narita waktu itu, kan kita juga pada rada bingung kan. Kita nyampe kalau nggak salah itu siang, tapi kita baru berangkat ke Kagoshima itu lusa. Karena keuangan itu terbatas, kita juga nggak mungkin dong cari penginapan ataupun hotel ataupun segala macamnya. Nah, otomatis kita juga nyari penginapan umum di bandara, dan alhamdulillah ternyata di Narita sendiri ada memang disediakan tempat orang istirahat. Kita nginep di sana. Pas pulang dari Kagoshima kita udah balik lagi ke Narita. Jadi penerbangan buat kita Jakarta besok. Kita foto sama Marc Marquez kalau nggak salah. Habis ada MotoGP, Motegi di Jepang, dan Marc Marquez itu baru jadi juara MotoGP 2018. Terus fotoin kayak paparazzi, kayak motoin dari jauh. Iya. Kayak moto dari jauh, terus tarik gombolan. Dibilang ke yang lain, di atas ada Marc Marquez mau foto-foto, udah pada ikut berangkat semua. Minta fotonya gimana tuh? Minta fotonya nungguin dia beres keluar dari restoran tuh. Nungguin dia beres makan, pas dia keluar langsung aja nyamperin. Nyamperin. Foto tuh. Tapi nggak terlalu banyak orang yang minta foto sama dia, cuma beberapa orang doang. Sama sih kayak mau sendiri pun juga punya amazed aja gitu dengan melihat Jepang yang benar-benar tertib, bersih, dan waktu itu agak-agak dingin kan, rame. Kayak waktu itu kita sempat ke Shibuya Street naik kereta, di kereta aja udah amazed aja gitu kan dengan keretanya yang bersih. Nyari tempat sampah susah di situ. Sampai sampah-sampah harus kita bawa dulu kan. Nyari makan pun waktu di Tokyo susah karena kan kita kan di Tokyo lagi sendiri, maksudnya lagi nggak ada di di cover sama siapapun kan. Sempat juga tuh ada yang akhirnya kecolongan dan akhirnya makan makanan yang tidak halal kalau di kepercayaan kita. Ya, dia udah tahu. Kalau mau sendiri kayak amazing tuh sama dengan suasana kultur Jepang tuh yang emang benar-benar pekerja keras, pekerja keras, ramah dan tertib gitu loh. Kapan ya kayak gitu bisa diterapkan di Indonesia gitu? Mau nambahin yang ke Kagoshima-nya, karena mungkin jujur sebelum ada acara ini bahkan udah tidak tahu ada nama kota Kagoshima di negara Jepang. Iya, benar. Bahkan pas di awal kita dikasih tahu itu dibilang itu kayak kota kecil dan itu desa, dan kita pun berpikir kayak desa yang emang desa yang seperti desa adanya gitu kan. Terus pas kita di sana tuh desanya itu tidak seperti desa yang kita bayangkan. Dia asri pedesaan kayak gitu, tapi dia tertata dengan sangat rapi dan bagus, dan tetap ada kayak teknologi yang canggih, kayak dia ada tram kereta yang jalan di tengah kota, dan memang tata kotanya itu bagus dan bersih kayak gitu. Buat yang nonton bisa dijadiin Kagoshima sebagai salah satu tempat wisatanya, karena Kagoshima juga banyak tempat-tempat bagus menarik lainnya kan, kayak apa itu yang Sakurajima itu bagus banget. Oh iya, mau nambahin waktu itu karena kita disponsori sama Dedeng Mantap, alhamdulillahnya, makasih Uni. Jadi itu kan cukup menghemat pengeluaran kita kan selama di Jepang. Kita beli nasi di depan Family Mart, terus depan Family Martnya kita kayak deretan bareng-bareng gitu makan, terus orang liatin. Ya udahlah, di Indonesia sering kan kayak gitu, jadi ya udahlah. Itu kalau orang kenal tuh, kalau itu kebiasaan orang Indonesia langsung nembak tuh, orang Indonesia nih pasti. Pas main eventnya, nah itu kan kita yang tampil di depan buat nari itu kan ada 8 orang. Itu pas ketika kalian pas tampil itu masuk kayak wah, kayak deg-degan gitu, tapi dengan kebanggaan. Tapi pas ketika kalian berhasil menyelesaikan tantangan tersebut, selesai tampil, dan orang-orang kayak penontonnya itu pada tepuk tangan kayak standing ovation semua, itu sekitar beberapa menit pada tepuk tangan semua. Itu udah sendiri sempat kayak meneteskan air mata gitu, kayak oh ini terbayar juga. Itu benar-benar pengalaman yang nggak bisa dilupain banget, dan kebersamaannya memang benar-benar mengajarkan kebersamaan yang ya seperti itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu.
Keren sih. bahkan kalimat tadi aja cuma disampaikan di acara bisul maul gitu. Padahal dengan kita sendiri itu kayak nggak tahu Rehan udah menyampaikan hal ini atau enggak, tapi kayak secara langsung dia menyampaikannya eksklusif di bisul Eksklusif. Tapi bener. Capek-capeknya kita tuh nggak apa-apa kok, asalkan dibayar sama tepuk tangan yang meriah aja tuh kayak udah cukup banget gitu. Dan penampilan kita dihargai, Minangkabau dihargai, Indonesia dihargai, UPBM juga dihargai di sana. Jadi benar-benar puas lah ketika setelah penampilan itu. Kita lakukan itu udah sangat-sangat berjuang waktu itu, dan akhirnya juga bisa mendapatkan apresiasi yang sangat-sangat tinggi dari yang nonton kita, dan itulah yang membuat kita jadi sebuah penghargaan dan kebanggaan bagi kita yang terlibat langsung di kegiatan KAYAF ini kan. Kira-kira ada nggak nih harapan ke depan untuk kita ataupun untuk budaya Minangkabau atau untuk UPBM 4? Kesempatan tuh ada yang datang dan ada yang dicari dan dijemput, dan kebetulan alhamdulillah yang kita itu dapatnya kesempatan yang datang dari Yang Maha Kuasa, dibantu oleh tangan alumni kita pada saat itu. Kalau misalnya memang pandemi ini sudah berakhir, bisa dicoba untuk dicari-cari kesempatan serupa supaya nantinya UPBM tidak hanya berhenti di acara Kagoshima ini atau di acara terakhir yang juga ke Jepang. Semoga ya budaya Minangkabau itu bisa dikenal oleh nggak cuma Indonesia aja, tapi bisa dikenal oleh mancanegara juga, dan kita sebagai orang Minangnya juga makin bangga gitu loh sama Minangnya. Apalagi Minang kan kaya banget dengan budaya-budayanya yang terkenal, salah satunya kayak tari piring dan makanannya juga randang gitu. Jadi kan banyak hal di Minangkabau ini yang bisa kita banggakan dan kita harus banggakan itu. Jadi dengan adanya kegiatan ini yang kita tampil di Jepang, dan banyak juga orang-orang lain yang menampilkan budaya Minang di luar negeri, itu semoga bisa meningkatkan eksistensi lah dari budaya Minangkabau sendiri, dan budaya Minangkabau nggak dilupain sama orang-orang, dan terutama kita bisa terus melestarikan budaya Minangkabau dan kita bangga dengan budaya kita. Amin ya Allah. Saya pribadi mungkin untuk ingin berterima kasih pertama kepada pengurus yang telah memberikan kesempatan dan mempercayakan kesempatan ini kepada kami anggota 10 orang, dan juga terima kasih banyak untuk teman-teman anggota delegasi 10 orang ini yang benar-benar memberikan kesan dan pengalaman yang kita berproses dari 0% sampai akhirnya kita diberikan aplaus yang luar biasa dari masyarakat Kagoshima juga. Itu terima kasih banget untuk kepada Deneng Mantap yang udah mensupport kita. Kami juga ingin berterima kasih kepada Bu Damet dan istrinya yang telah benar-benar mempercayakan hal ini, dan juga kepada istri Damet, Pak Lupa ya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada LO kita yang udah benar-benar membantu membimbing kita selama di Kagoshima, yang benar-benar kita sudah disupport dan kita difasilitasin selama di Kagoshima, dan pokoknya benar-benar mantap deh. Mantap ya. Dan terima kasih spesial kepada alumni UPBM yang telah sangat-sangat membantu kami, dukungan moral dan juga segala supportnya kepada kita, yang tak hentinya menginginkan kita bisa menampilkan yang terbaik. Dan terima kasih juga kepada seluruh anggota UPBM semuanya. Terima kasih banyak. Atur nuhun. Iya. Arigatou gozaimasu. Semoga kita nggak berhenti sampai di sini. Kita juga bisa mendukung lagi kegiatan-kegiatan yang bisa mengangkat budaya Indonesia, baik dari UPBM sendiri ataupun dari Indonesia sendiri. Dan semangat buat kita semua. Ini kan kita udah ngobrol-ngobrol dengan penampil-penampil, pokoknya delegasi yang tampil ke Kagoshima Jepang. Nah, setelah ini Maul sendiri pun juga bakal ada satu persembahan untuk teman-teman semua, yaitu cerita Maul dan teman-teman Maul ini selama ke Jepang dan menampilkan budaya Minangkabau ke Jepang. Nanti bakal ada, tunggu aja, yaitu Maul's Journey, cerita tentang penampilan kita ke Jepang. Kalau begitu sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua, buat Udauni juga terima kasih sudah hadir di sini. Semoga cerita yang menginspirasi dan semoga bisa menghibur, ya inspiratif untuk teman-teman semua yang menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe seperti biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Close the door. Oke, silakan selesai.